Tapi terus ada salah satu yang komen bahwa sebenarnya kita nggak ada lowongan kerja, cuman disuruh ikut gitu ya sama pemerintah untuk apalah. Oh iyakah itu? Iya. Oh bener Katanya ya? begitu ya. Oh aku pernah dengar juga ya. Iya. Ada cerita itu mereka rekrut dari Indonesia. Iya. Itu karena tenaga kerja di Indonesia Iya. atau di ASEAN itu murah-murah. Jadi misalnya mereka cost-nya di awal lebih banyak, Iya. tapi nanti misalnya mereka di sini ngegajinya itu mungkin bisa di lowball dikit atau dikurangi gajinya. Itu Oke. betul atau enggak, Mas? Ini benar-benar informasi yang saya dapat karena saya kerja sebagai HR di bidang rekrutmen ya. Sedangkan untuk jurusan sendiri, sejujurnya mungkin teman-teman yang kerja di Jepang banyak yang tahu juga ya. Itu major itu nggak terlalu dipentingkan di Jepang gitu ya. Oke. Jadi di episode sebelumnya kita kedatangan narasumber yang ngomong tentang gimana cara dapat kerja ke Jepang dari Indonesia lewat job fair ya. Itu kan dari sisi peserta. Nah, kalau buat teman-teman yang belum nonton silahkan bisa tonton video itu dulu. Sangat recommended biar teman-teman juga tahu dari dua sisi lah nantinya kayak gimana. Dan kali ini kita pengen tanya dari sisi perusahaannya. Kenapa sih kok perusahaan Jepang itu mau repot-repot ke Indonesia buat nyari kandidat? Apakah di Jepang itu udah nggak ada engineer atau udah nggak ada pekerja? Nah itu kita bakal ngomong-ngomong lebih jauh di episode kali ini. Tapi sebelumnya Masnya itu komen di YouTube atau di TikTok di ya waktu itu YouTube ya? ya. Oke. Jadi ini ya teman-teman, kalau Ya. Mas Adit ini tuh dulunya tuh komen di video kita, di TikTok dan YouTube kita, dan kemudian itu kita akhirnya bisa ngomong-ngomong ke hari ini. Oke, Ya. mungkin langsung aja ya Mas. Ini kan kalau yang kita dengar waktu dulu komennya Mas Adit di Ya. YouTube, itu kan pernah punya pengalaman bahwa orang dari Indo ke Jepang ya, Iya betul. untuk kerja di Gemba, tapi pakai visa Gijinkoku. Gijinkoku. Ya, engineer betul. Oke, ini agak beda dari yang biasanya ya teman-teman. Betul. Biasanya kan yang kita tahu banyakan itu pakainya TG lah ya. TG biasanya. betul. Oke, itu bisa diceritain Mas, kenapa kok bisa pakai Gijinkoku, terus itu kayak gimana? Mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu juga ya, kali ya. boleh ya. Ya, nama saya Adit. Saya di Jepang dari tahun 2012, sempat pulang juga tapi kurang lebih sekarang udah 10 tahun lah di Jepang dan memang terus berkarir sebagai HR. Dan seperti yang Mas Arif barusan sebutkan, saya pengalamannya banyak dulu di rekrutmen, ngebawa orang Indonesia untuk kerja di Jepang tapi bukan sebagai penyalur, tapi saya sebagai HR dari perusahaan itu langsung gitu ya. Baik, balik ke pertanyaannya tadi. Oke. Ke kenapa pakai visa engineer untuk perusahaan kami dulu ya gitu ya. Jadi perusahaan saya dulu bekerja pertama kali sebagai HR itu sebenarnya perusahaan resort. Jadi lebih ke service industry gitu ya. Kita mengelola macam-macam, ada taman bermain, ada hotel, ada villa, ada restoran. Nah seperti yang tadi Mas Arif sebutkan ya, memang biasanya itu kan pasti pakai TG ya untuk baik chef ataupun misalnya hotel staff gitu. Kenapa kami pakai visa Gijinkoku gitu ya? Jadi pertama sih mungkin harus dijelaskan bahwa visa Gijinkoku itu nggak sebenarnya tidak terbatas di engineer saja gitu ya. Soalnya itu kan sebenarnya ada service in humanity sama international service gitu ya Gijinkoku tuh. Jadi kalau dari perspektif perusahaan kami dulu, karena kami itu berusaha untuk mendatangkan tamu dari luar negeri juga. Dan saat menangani tamu dari luar negeri itu kan berarti staffnya itu harus bisa memberikan service dalam bahasa internasional gitu ya. Makanya itu kita masuknya tuh mencobanya tuh waktu apply visa Gijinkoku itu atau visa engineer dan international service, kita dari perspektif ini tuh service internasional gitu loh. Termasuk di dalamnya misalnya visa tamu internasional itu butuh akomodasi makanan halal gitu. Nah berarti kita dari visa yang dari segi perspektif yang orang-orang di restoran, kita bisa ngasih input nih, orang dari negara mana sukanya makanan seperti apa, butuh makanan seperti apa. Nah jadi kita pakai cara itu untuk ambil visa engineer gitu. Oke, berarti lebih tepatnya bukan engineer-nya tapi lebih kayak humanitarian service. Iya betul, itu international ya? service-nya ya, lebih tepatnya Oke, gitu. oke. Soalnya memang nggak banyak ya, atau bisa dibilang sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris, terutama untuk service industry seperti ini, hospitality itu kan banyak yang di luar Tokyo gitu ya, di luar kota besar atau lebih tepatnya di kota-kota kecil.
Dan itu mereka kalau kedatangan tamu dari luar negeri itu biasanya kesulitan gitu kan, soalnya nggak bisa tamunya nggak bisa bahasa Jepang, sedangkan staffnya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi memang ini ya posisinya yang diambil yang humanitarian dan memang English only ya untuk menghandle orang-orang luar negeri atau turis yang datang ke Jepang gitu. Betul, utamanya begitu. I see. Oke. Nah, terus ini ya Mas, kan kalau mereka cuma mau cari apa yang di servis itu ya Mas. Kan nggak cuma Indonesia ya, bisa ada negara lain, ada di Vietnam juga bisa, hampir semua Asia Tenggara juga oke lah ya, bisa juga kan. Nah itu kenapa specifically mintanya Indonesia? Oke, jadi sebenarnya kita nggak spesifik mengincar orang Indonesia ya waktu itu ya. Dan sejujurnya waktu itu saya juga adalah batch pertama, jadi angkatan pertama orang luar negeri yang direkrut sama perusahaan itu gitu. Jadi perusahaan itu memang lagi berusaha mencoba untuk memperluas marketnya mereka gitu ya ke luar negeri, untuk tamu luar negeri dengan cara menambah kapasitas staffnya gitu ya. Nah cuman kebetulan waktu itu jadi ada acara job fair yang diadakan oleh Ministry of Trade-nya Jepang. Iya. Nah itu salah satu negaranya waktu itu, karena saya peserta ya waktu itu ya, saya juga kurang ingat, tapi ada di Indonesia, ada di Singapura, sama kalau nggak salah satu lagi tuh kalau nggak salah India deh. Jadi 3 negara itu mereka tuh emang dari, kalau itu saya nggak tahu ya alasan Ministry of Trade-nya itu kenapa ngadain di 3 negara itu ya. Tapi karena ada di 3 negara itu, perusahaan saya waktu itu datang ke Indonesia gitu. Dan Singapura ikut nggak? Kayaknya Singapura ikut juga deh. Ya udah. Ke 2 negara itu, abis itu saya termasuk waktu itu sebagai peserta direkrut di tempat begitu. Oke. Berarti memang itu ya, memang ada acara yang diselenggarakan oleh Ministry of Trade itu dan kebetulan di Indonesia, di Singapura gitu, dan ikutnya di situ lah. Iya, betul. Oke. Nah, kalau mekanismenya sendiri itu kayak gimana untuk job fair kayak gitu itu? Ini mekanisme dari sudut pandang perusahaan atau dari sudut pandang perusahaan? Dari perusahaan. Ya. Biasanya sih kalau ada acara kayak gitu, entah ini diadakan oleh perusahaan swasta ataupun dari pemerintah gitu ya. Kali ini sih pemerintah, walaupun ditangani oleh perusahaan swasta gitu ya. Itu mereka akan memberikan informasi lewat berbagai media gitu, bisa dari email, bisa dari internet, bisa dari koran dan segala macam gitu ya, majalah. Nah dari situ ntar kita daftar tuh sebagai perusahaan, kita tuh mau nyari misalnya orang dari negara mana gitu. Biasanya sih kalau saya waktu itu sebagai staff HR, pokoknya dari negara manapun gitu kan. Tapi ada kondisi-kondisinya nih, mau yang kayak gimana gitu. Misalnya minimal bisa N3 itu misalnya ya, atau enggak terus misalnya punya pengalaman di bidang apa gitu. Dan segala macamnya tuh biasanya kita tuh harus meng-include semua tuh ininya, working conditionnya gitu ya. Habis itu ntar setelah daftar bakal ada Tanto atau ada orang person in charge-nya ya dari yang mengorganisir acaranya. Berarti Ministry of Trade tadi itu ya? Atau bukan? Enggak, biasanya pemerintah ini lebih ke pengawas aja. Soalnya mereka outsource ke IO, bukan IO sih ya, semacam IO-nya. Berarti kerjasama gitu ya? Kerjasama sama vendor, betul. Sama IO-nya yang di Indonesia, di Singapura gitu, mereka kerjasama gitu ya berarti? IO-nya sebenarnya IO Jepang, tapi mungkin mereka juga punya kerjasama sama yang di Indonesia gitu ya. I see. Iya, gitu. Oke. Nah, terus mau tanya lebih lanjut nih Mas, soal job fair-nya itu sendiri ya. Kalau ini dari video yang sebelumnya ya, itu kan kita pernah kedatangan si teman kita juga namanya Avan. Dia itu pernah dapat kerja dari job fair juga dari Indonesia ke Jepang. Tapi itu engineer waktu itu ya. Nah, itu dia bilangnya waktu itu kan dia dapat itu dari kampus. Jadi kayak ada job fair yang diadakan oleh kampus gitu, terus dia ikut dan di situ dia dapat kerja gitu kan. Nah, kalau untuk yang kasusnya Mas Adit ini, perusahaannya itu kan menggandeng IO tadi ya. Nah, itu biasanya di kampus kah atau ini tuh lebih kayak ya general aja gitu loh? Kalau case saya waktu sebagai peserta itu lebih ke general sebenarnya. Jadi itu memang acara yang disponsori, yang diinisiasi oleh pemerintah Jepang itu dan di-handle sama vendornya IO itu general. Jadi siapa aja boleh, baik fresh grad dari kampus mana, punya pengalaman atau enggak, itu
general, itu bisa didatengin oleh siapa aja. Makanya waktu itu event yang saya datang tuh waktu tahun 2018 ya. 2018. Oke, catat ya teman-teman, 2018. Jadi mungkin ini udah 8 tahun ya, 8 tahun yang lalu lah. Betul, ya. 8 tahun yang 8 lalu. tahun mungkin kalau ada info yang agak outdated, mungkin nanti teman-teman juga harus cari lah. Iya, lagi betul, ya, betul. Ya. 2018 ya, waktu itu acaranya di Kuningan dan itu memang siapa aja bisa masuk. Biasanya tuh mereka mengharuskan untuk daftar akun dulu sebelumnya ya. Tapi bisa juga waktu itu walk-in, jadi walk-in registration, tapi akhirnya jadi ngantri harus panjang banget gitu ya. Oke. Dan saya juga waktu itu walk-in sih sebenarnya, jadi ngantri dulu. Cuman ya mungkin keadaan waktu itu belum separah sekarang gitu ya. Tapi ya jadi lebih ke general. Yeah. Cuman setelah saya masuk ke perusahaan dan saya kerja sebagai HR, saya juga menginisiasi beberapa program itu saya langsung kerjasama sama orang-orang kampus di Indonesia. Jadi salah satunya waktu itu di Pajajaran sama di UI. Waduh, saya nyebut nama universitas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kalau itu nggak apa. Iya, itu jadi langsung minta karena mereka tuh ada apa namanya prodi bahasa Jepang, studi bahasa Jepangnya. Saya waktu itu karena ada beberapa alumni juga yang udah kerja di perusahaan, jadi minta kontak dosennya, terus mereka juga bersedia gitu. Ya udah terus jadi kita langsung hubungi sama prodinya, terus minta untuk menyelenggarakan acaranya tuh intinya 3 sih pokoknya, Setsumeikai atau sesi penjelasan ya. tentang perusahaan, habis itu interview tahap 1, interview tahap 2. Oke, Mendan sama ini ya, Mensetsunya. Iya, betul. Oke. Tadi kan Masnya ini bilang ya, memang udah tadi ada yang di universitas ada, yang umum ada. Iya. Nah, kalau dari infonya sendiri kan, Mas. Iya. Kan biasanya gitu itu mungkin nggak, aku kurang tahu ya, tapi biasanya kayak gitu kan nggak semua orang tahu. Oke. Biasanya itu cuma diiklankan di mana gitu. Mungkin cuma segelintir orang yang tahu. Makanya tadi banyak yang walk in mungkin ya waktu itu. Betul. Ya, nah, apalagi kalau sekarang di Indonesia kan, kalau aku lihat yang berita ya di Indonesia kan lagi banyak banget ya orang cari kerja gitu. Kalau walk in kan mungkin sehari bakal nggak selesai gitu loh, antri aja gitu lah pasti. Nah, kalau buat teman-teman yang nonton, ya ini, itu kira-kira kalau misalnya biar nggak walk in dan mau cari tahu dulu kan, ini ada job fair di mana, kayak apa job fairnya, itu tuh cari taunya dari mana, Mas, biasanya? Sebenarnya kalau misal kita pakai sosial media tuh kita kan cenderung lebih pasif ya. Kita tuh pokoknya cuma nerima informasi yang muncul di feed-nya kita gitu ya. Kalau saya sendiri sekarang tuh masih suka aktif, cuma sebatas ini aja ya, bukan karena saya cari kerja ya. Sebatas hobi aja, suka nyari juga sih sebenarnya. Soalnya banyak banget emang orang di Indonesia yang nanya ke saya juga, gimana sih cara dapat kerja di Jepang gitu kan. Jadi saya juga suka sering cari, ya pakai Google aja, pokoknya coba googling misalnya job fair perusahaan Jepang di Indonesia gitu. Itu bakalan, mereka tuh pasti soalnya bikin website pas itu, karena biasanya vendor-vendor ini juga kan mereka tuh salah satu resource-nya itu kan data kan. Mereka biasanya mengharuskan registrasi, dan ntar misalnya mereka punya data pencari kerja ini kan, perusahaan itu sebenarnya senang kalau ada data seperti itu gitu loh. Jadi mereka bisa cari pekerja juga tuh dari data yang dipegang sama vendor ini. Nah, makanya cari di Google itu pasti banyak deh, apalagi sekarang udah ada AI gitu kan. Mereka pasti bakal ngasih banyak informasi tentang job fair atau ya job fair yang sedang diadakan, baik yang sudah ataupun yang akan diadakan gitu ya. Oke, berarti pasti ya, Mas, itu pasti mereka job fair itu mereka pasti ini ya, ada website tertentu gitu pasti ya? Pasti ada. Pasti ada. Soalnya umumnya yang mengadakan acara itu nggak mungkin menghandle sendiri. Biasanya mereka pasti akan minta bantuan IO gitu kan. Dan IO itu biasanya mereka juga minta bantuan nanti dari perusahaan-perusahaan media untuk menghandle marketingnya gitu ya, atau publikasinya gitu loh. Nah, mungkin ini pertanyaan lanjutannya ya, Mas. Iya. Taunya itu legit atau enggak dari mana, Mas? Biasanya kan sekarang lagi banyak juga ya di Indonesia itu banyak yang buka lowongan gitu, tapi cuma gimmick lah ya istilahnya. Gimmick ya. Nah, itu kalau misalnya taunya gimana? Biar orang-orang tuh nggak kejebak ini yang gimmick, yang ini yang bukan gimmick itu. Oke. Sebelumnya disclaimer kali ya, saya karena saya udah berbasis di Jepang cukup lama gitu ya, 10 tahunan, saya
nggak tahu pasti ya tentang kondisi mencari kerja di Indonesia ya, tapi kemarin memang saya juga lihat beritanya juga, itu ada job fair sampai rusuh gitu ya di Bekasi. Tapi terus ada salah satu yang komen bahwa saya dari HR nih sebenarnya kita nggak ada lowongan kerja, cuman disuruh ikut gitu ya sama pemerintah untuk apalah. Iya kah itu? Iya. Oh bener Katanya ya? begitu ya. Oh. Ini saya cuma baca komen ya. Oke. Baca Tapi, komen teman-teman ya. ya. Oke. Tapi kalau dari perspektif perusahaan Jepang yang memang berbasis di Jepang, terus mereka ikut job fair sampai staffnya itu dikirim ke luar negeri untuk mencari orang, itu bukan gimmick ya, itu mereka memang cari pekerja ke negara tersebut. Soalnya umumnya kalau acara yang diadakan pemerintah ini, kita sebagai perusahaan itu ikut tuh nggak bayar gitu ya. Kalau swasta yang mengadakan biasanya bayar. Kalau ini nggak bayar, tapi kan untuk memberangkatkan staff, beli tiket, akomodasi segala macam kan perusahaan harus mengeluarkan uang kan, dan itu tidak murah gitu kan, beli tiket pesawat segala macam, hotel. Nah itu mereka memang kesana untuk tujuan merekrut, mencari tenaga kerja untuk dibawa ke Jepang. Jadi mungkin salah satu tipsnya tuh periksa kali ya perusahaan-perusahaan yang ikut tuh apa aja gitu. Itu perusahaannya tuh perusahaan Jepang yang memang berbasis itu di mana gitu. Kalau di Indonesia mungkin itu karena disuruh pemerintah Indonesia untuk ikut gitu ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya berbasisnya di Jepang, itu sih nggak mungkin cuma gimmick gitu ya, cuma untuk gimmick terus sampai berangkat ke luar negeri gitu. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin bisa cari di Google, tapi tetap juga do your own research. Jadi kayak di job fair itu perusahaannya apa aja itu teman-teman juga harus cari tahu lebih dulu ya. Biar ini juga ya, kalau misalnya mau apply pun sudah tahu juga ini mau perusahaan mana yang mau di-apply gitu ya. Betul banget, itu harus banget periksa perusahaannya. Itu saya selalu ya kalau misalnya mau apply itu tuh cari misalnya tuh ini perusahaan tuh udah berapa lama berdirinya. Kalau misalnya masih baru kan berarti mungkin masih agak riskan gitu kan ya, bisa aja nanti perusahaannya bangkrut atau segala macam. Habis itu si perusahaannya tuh punya kapital berapa, employee-nya tuh ada berapa, itu tuh harus diperiksa satu-satu, jangan cuma asal apply aja gitu ya. Tadi kan Mas Adit sempat ngomong tentang biaya. Ya. Dan misalnya mereka mau ngadain job fair di Indonesia itu butuh biaya, dan mungkin kalau mereka dapat orang dari Indonesia pun juga mereka akan keluar biaya juga. Betul. Kok mereka mau keluarin banyak biaya gitu, itu kenapa Mas biasanya? Ini benar-benar informasi yang saya dapat karena saya kerja sebagai HR di bidang rekrutmen ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk berangkatkan staff HR ke Indonesia itu perlu beli tiket pesawat, habis itu akomodasi di sana. Walaupun memang untuk ikut eventnya sebagai perusahaan tidak berbayar ya waktu itu ya. Terus setelah itu misalkan kita mendapat offer kita diterima oleh para pencari kerja ini, kita juga harus biasanya ya perusahaan itu akan mengcover biaya moving expense-nya gitu ya dari Indonesia ke Jepang. Jadi itu memang cost atau biaya yang tidak murah. Tapi dari semua itu di-include kalau dibandingkan dengan, karena saya juga merekrut orang-orang fresh grad di Jepang waktu itu. Kerjanya saya tuh juga menginterview orang-orang Jepang gitu ya yang pencari kerja gitu. Itu tetap lebih murah untuk ikut job fair di Indonesia dibandingkan merekrut yang di dalam negeri di Jepang. Gitu. Jadi itu ada cost benefit analisisnya lah gitu ya. Oke. Iya. Nah, ini mungkin aku pengen tanya agak backstreet-nya dikit ya teman-teman. Gimana? Aku pernah dengar juga ya. Ada cerita itu mereka rekrut dari Indonesia. Itu karena tenaga kerja di Indonesia atau di ASEAN itu murah-murah. Jadi misalnya mereka cost-nya di awal lebih banyak, tapi nanti misalnya mereka di sini ngegajinya itu mungkin bisa di lowball dikit atau dikurangi gajinya. Itu betul atau enggak Mas? Untuk buat ini ya, demystifying mitos yang ada lah ya berarti. Ini pertanyaan straight to the point ya. Bagaimana ini jawabnya ya? Bisa benar, bisa tidak. Ini agak main aman ya. Tapi secara umum bisa dibenarkan. Kenapa? Karena mungkin untuk working condition yang sama, salary-nya itu sekarang tuh secara hukum di Jepang itu nggak boleh dibedain gitu ya. Mau nationality-nya apapun itu harus sama gitu loh. Dengan persyaratan kerja seperti ini berarti gajinya seperti ini gitu. Dan kalau misal bisa ditemukan ini karena orang Jepang segini dan orang asing ini segini, itu bisa jadi masalah gitu ya, terutama untuk reputasi perusahaannya. Tapi dengan working condition atau dengan job description yang sama
dengan gaji segitu mungkin ditawarkan ke orang Jepang itu nggak diambil, tapi ditawarkan ke orang ASEAN itu diambil. Oke. Gitu. Jadi perusahaan dari segi dari perspektif perusahaannya gitu ya, kita cukup budget kita segini. Kalau misal kita ini buka untuk orang Jepang, kita nggak dapat tenaga kerja dan kita nggak bisa melanjutkan bisnis kita. Tapi kalau kita ini buka untuk internasional atau lebih tepatnya ke ASEAN, dengan budget segini kita bisa mengcover kebutuhan tenaga kerja kita. Oke. Begitu. Oke, jadi bukan berarti teman-teman bakal di lowball tuh enggak. Jadi memang karena udah ada hukumnya, jadi memang mereka tuh memang mencari ASEAN itu karena purely karena emang dari awal tadi cost benefit itu ya, bukan untuk ngelowball teman-teman lah, intinya itu. Oke. Oke Mas, tadi kan kita udah ngomong tentang job fair-nya ya. Nah, mungkin teman-teman yang lebih penasaran nih. Gimana biar bisa dapat kerjaan di job fair itu? Oke. Biasanya mungkin ada nggak sih kalau perusahaan Jepang yang ke Indonesia gitu, itu tuh mereka tuh punya standar tertentu. Misalnya mereka cari yang CV-nya kayak apa, atau misalnya punya pengalaman apa, itu bisa diceritain nggak Mas? Oke, siap. Oke. Karena tadi saya sudah bahas tentang gimana cari informasi kan lebih ke googling segala macam ya. Setelah kita dapat informasi tersebut, paling penting tuh emang sebenarnya tuh dash startnya itu yang cepat gitu ya. Kita tuh curi start intinya gitu. Misalnya kita udah dapat informasi nih akan diadakan, ini sekarang bulan apa nih? Bulan Juli ya. Misalkan akan diadakan job fair bulan September. Terus kita lihat nih participating companies-nya nih. Oh ada perusahaan ini. Cek lagi di sana. Nanti misalnya ada kontak person dari perusahaannya. Gitu ya. Nah itu tuh teman-teman langsung aja kontak tuh ke emailnya. Saya perkenalkan saya sedang mencari kerja di bidang segala macam. Ini pengalaman saya segala macam. Kalau misalnya teman-teman bisa kirim email duluan, itu tuh pasti bakal dilihat sama HR. Soalnya kalau misalnya ini dari perspektif HR ya, kita ikut hari H, abis itu bakalan banyak banget aplikasi. Baik dari yang CV di kertas ataupun dari email. Itu tuh di hari H, abis itu H+1, H+2 tuh bakalan kita tuh filternya tuh lama banget. Tapi kalau misalnya kita 2 bulan sebelumnya, sebulan sebelumnya tuh udah dapet informasi, abis itu ternyata bagus, itu tuh bisa aja kita tuh bakal interview duluan lewat online. Terus kalau misalnya ternyata hasil interviewnya bagus, bisa aja tuh kita bakal kasih offer dari sebelum kita tuh berangkat ke tempat di job fair-nya tersebut gitu. Jadi nanti kita tuh job fair pas datang ke sana, teman-teman tuh udah bukan cari tahu tentang perusahaannya atau interview, tapi lebih ke nanya-nanya nih working condition-nya tuh kayak gimana, culture perusahaannya kayak gimana gitu. Itu dari segi timing curi start-nya ya gitu. Terus kalau dari CV ya tadi ya. CV itu gimana? CV itu agak tricky, tapi yang saya mau rekomendasi ke teman-teman tuh mungkin paling aman memang bikin CV dalam format standar Jepang gitu ya, yang emang tuh biasanya tuh terstruktur banget ya. Pokoknya yang paling pertama tuh personal information. Habis itu nanti background edukasinya seperti apa, habis itu background expertise-nya seperti apa. Soalnya itu gampang banget tuh kalau untuk dari segi HR tuh gampang banget ngelihatnya tuh runut gitu ya. Ini dari tahun segini ke tahun segini ngapain, tahun ini sampai tahun segini ngapain. Soalnya saya juga karena ikut job fair internasional, kalau misalnya yang sekarang kan keren ya warna-warni tuh, nih foto di mana, ini di mana. Tapi ngelihatnya tuh kadang tuh agak bingung gitu loh. Ini ngelihatnya mesti dari mana ke mana gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pakai yang format Jepang, karena kita emang apply-nya ke perusahaan Jepang, itu bakal lebih mudah dibaca sama staff HR-nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman, ini nanti untuk urusan bahasa ya, kalaupun misalnya nggak bisa bahasa Jepang pun, minta bantuan teman yang bisa bahasa Jepang untuk bikin CV itu bakal poin plus banget. Soalnya walaupun perusahaannya internasional, tapi kalau kita bisa menyiapkan CV dalam bahasa Jepang, sekalipun kita nggak bisa bahasa Jepang gitu ya, itu staff HR-nya juga bakal lebih mudah untuk baca CV-nya gitu. Nah itu berarti, sorry Mas, potong ya Mas. Lanjut. Nah JLPT, berarti kalau misalnya tadi bilang nggak bisa bahasa Jepang pun minta tolong teman gitu kan. Berarti JLPT itu penting nggak? Ini tergantung perusahaannya ya. Jadi perusahaannya itu pasti kan waktu mau berpartisipasi di acara job fair itu kan ada tuh mereka tuh cari orang-orang seperti apa. Itu nanti teman-teman cek lagi tuh, ini perusahaan ini mewajibkan N2, perusahaan ini mewajibkan N1, yang ini nggak harus gitu ya.
itu cek dulu. Jadi terus teman-teman ukur juga, oh kalau saya ini nggak bisa nih yang N2 atau N1. Tapi itu pun misalnya ada tulisannya N2, teman-teman belum punya N2, mau coba juga nggak apa-apa ya. Ini coba-coba aja gitu. Jadi dicek dulu. Cuman kalaupun misalnya nggak bisa pun dengan ada CV bahasa Jepang, habis itu misalnya nanti dipanggil ke interview gitu ya, terus bilang aja dari awal, ini saya minta bantuan teman untuk menyiapkan ini segala macam, atau misalnya waktu nulis email juga pakai bahasa Jepang, itu minta bantuan teman. Diceritakan di interview pun itu jadi kelihatan tuh teman-teman tuh effort gitu ya untuk dapat pekerjaan itu gitu loh. Itu jadi poin plus tersendiri kalau menurut saya. Oke. Nah kalau jurusan gimana? Tadi kan kalau misalnya kasusnya Masnya tadi ya, kan carinya tuh yang humanitarian lah ya. Humanitarian itu tadi bilangnya untuk mungkin kayak business service, customer service untuk international service lah ya. Lah itu butuh dari jurusan tertentu gitu nggak Mas? Umumnya sih kalau untuk international service itu lebih ke kemampuan bahasa ya. Jadi tuh pertama emang bahasa Inggris untuk service tamunya, yang kedua emang bahasa Jepang untuk bisa ngobrol sama kolega ataupun bos gitu ya. Sedangkan untuk jurusan sendiri sejujurnya mungkin teman-teman yang kerja di Jepang banyak yang tahu juga ya. Itu major itu nggak terlalu dipentingkan di Jepang gitu ya. Itu lebih major ke mindset yang betul. Ya, major itu nggak terlalu dilihat sejujurnya. Jadi lebih ke kemampuan bahasa dan nanti personality waktu di interview tuh kelihatan tuh seperti apa waktu ngobrol gitu ya. Apakah ini lebih ke ceria yang memang cocok untuk misal kebutuhannya di service industry, berarti kan untuk menangani tamu oke gitu kan. Tapi kalau misalnya murung, kayaknya dark gitu kan, gelap ya ini nggak cocok nih gitu loh. Jadi lebih ke kemampuan bahasa sama personality sih. Oke. Berarti itu ya teman-teman, ini banyak banget yang di-sharing sama Mas Adit ini. Penting-penting banget menurutku ini. Jadi mungkin aku simpulin beberapa ya. Jadi pertama soal mungkin yang paling penting ya, gimana caranya biar bisa dilirik lebih cepat gitu oleh perusahaan Jepang itu. Serangan fajar lah ya intinya. Serangan fajar, betul juga. Kalau di perang gitu kita harus serangan fajar dulu dari awal lah ya. Nah itu karena mereka mereka buka job fair, mungkin mereka kan juga cari pekerja juga gitu ya. Betul. Jadi kalau kita coba kontak dulu, kemungkinan besar kita bakal dapat chance untuk interview itu lebih awal dari yang lainnya lah ya. Betul. Kalau saya boleh tambah lagi, soalnya kalau misalnya kita mulai lebih dulu, kadang tuh kita misalnya nyari 10 orang gitu kan. Habis itu kita ikut job fair terus yang apply tuh berapa, 200, 300. Waktu misalnya pas hari H kita tuh jadi compare-nya tuh ke 300 orang. Tapi kalau misalnya pas sebelumnya itu belum ada saingan yang lain, kita tuh jadi compare tuh benar-benar cuma lihat orang itu doang gitu loh. Jadi tuh wah ini oke nih, udah ketemu semua, udahlah kita kasih aja. Terus mereka ambil, jadi untuk berikutnya tuh waktu di job fair cuma sisa 9 orang gitu kan. Sisa lowongannya gitu loh. Jadi itu curi start itu sih sangat saya rekomendasikan. Tadi curi start, dan yang kedua itu kita juga harus untuk masalah CV ya. Berarti untuk masalah bahasa itu kok bahasa sih biasanya inilah ya, nanti waktu interview itu bakal kelihatan sendiri lah ya. Bakal kelihatan sendiri. Jadi mungkin untuk CV itu ya lebih kayak bisa mungkin pakai formatnya sesuai formatnya perusahaan Jepang, supaya mereka mudah juga untuk baca gitu ya. Betul. Ya jadi itu mungkin 2 tips ya yang bisa disampaikan sama Mas Adit. Gimana caranya biar bisa CV-nya tuh bisa lebih dilirik juga lah ya. Yang kedua itu. Thank you Mas buat tadi yang untuk yang ini tips and triknya lah ya. Nah mungkin ada pertanyaan lain sih Mas aku tentang visa. Biasanya kan kalau yang anak-anak TG gitu ya, itu kan mereka sudah ada TSK-nya. Udah ada TSK yang ngurus visa dan COE itu udah ada semua lah ya. Nah kalau untuk kali ini kan Mas Yani ngurusnya itu yang engineer, engineer humanitarian ya. Nah itu untuk visa itu kira-kira misalnya udah keterima nih, kayak kandidatnya udah keterima, mereka harus keluar biaya sendiri kah, atau mereka harus keluar biaya apa aja gitu sebelum bisa sampai datang ke Jepang? Ini disclaimer lagi ya, saya memang lebih pengalamannya untuk merekrut yang dengan visa Gijinkoku itu ya, visa engineer. Jadi saya kurang tahu yang TG bagaimana, cuman memang saya suka dengar ya kalau misalnya ikut dari LPK di Indonesia tuh diminta biaya, ya termasuk biaya training segala macam ya. Tapi kalau misalnya untuk yang visa Gijinkoku ini, umumnya itu semua biaya yang dibutuhkan untuk berangkat ke Jepang itu di-cover oleh perusahaan umumnya. Ini harus dipastikan ya ke staff HR dari perusahaan tersebut.
Tapi dari biaya visa, biaya pesawat, kereta api segala macam itu umumnya di cover oleh perusahaan gitu. Jadi teman-teman tuh ya kalau modal ya modal untuk berangkat job fair ya biasanya kayak gitu. Soalnya kalau dari perusahaan yang emang kita nyari tenaga kerja itu kan tadi seperti yang saya jelaskan ya, kita butuh berapa tenaga kerja gitu ya, karena memang kondisi sosial di Jepang kan semakin menurun penduduknya, semakin kekurangan tenaga kerja gitu ya. Terus kita perlu nyari orang, kita tuh perlu jadi kompetitif sama perusahaan lain gitu kalau dari segi perusahaan ya. Kalau misalnya kita ngasih working conditionnya yang nggak kompetitif sama perusahaan lain, orang-orang yang bagus ini bakalan pergi ke perusahaan yang lain gitu loh. Makanya sebisa mungkin tuh kita bakal menurunkan hurdle itu ya, apa misalnya biaya di awal segala macam. Termasuk apartemen nggak Mas? Kalau apartemen ini benar-benar tergantung perusahaannya, tapi ini salah satu yang saya sesalkan karena saya tidak nanya waktu perusahaan pertama saya ya. Oke. Soalnya kemarin bagus juga tuh yang Mas siapa namanya Afwan deh. Ya, Mas Afwan juga ngomong kan waktu itu. Betul. Apartemen itu cost-nya gede banget ya teman-teman di Jepang. Jadi sebisa mungkin di awal ditanya. Jadi jadi biasanya agak sedikit intermezzo untuk tahapan itu kan biasanya tuh jadi dengerin sets mekai atau explanation session tentang perusahaannya. Setelah itu interview ya, ada interview 1 entah beberapa tahap gitu ya sampai dapat offer. Setelah dapat offer itu biasanya tuh kita tuh mendang gitu kan, ada ngobrol-ngobrol nih apa sih mastiin nih working conditionnya tuh apa aja gitu, gaji berapa segala macam. Saat itu tuh sebenarnya bisa nego juga teman-teman. Kalau misalnya memang salary-nya nggak bisa dinego, bisa ditanya tuh, ini apartemen bisa dapat nggak, bisa ada bantuan nggak, bantuannya berapa. Soalnya emang terutama kalau belum punya pengalaman di Jepang ya, nyari apartemen sendiri itu tuh sangat susah banget gitu ya. Ini betul. salah satu mungkin kenapa Jepang masih kurang menarik untuk pekerja internasional, karena untuk cari apartemen itu susah banget kadang tuh sebagai lingkaran setannya lah ya. Betul. Apartemen harus punya bank harus punya nomor HP harus betul. Ya. Makanya itu kalau misalnya pun nggak ada bantuan biaya tapi bisa dibantuin, misalnya ada asrama atau misalnya perusahaan yang kontrak sama real estate-nya, itu tuh bakal sangat ngebantu banget gitu ya. Soalnya itu tuh salah satu prosedur yang sangat memusingkan menurut saya. Walaupun saya juga udah cukup lama ya di Jepang ya, itu selalu kalau misal pindahan itu tuh pokoknya inilah sangat memusingkan lah. Oke. Gitu. Nah mungkin ini ya kalau buat teman-teman yang tertarik lebih lanjut, itu kemarin kita sempat ngomong-ngomong pahitnya pengalaman kita di Jepang itu tuh kayak gimana cari apartemen. Nah itu tuh di video kita sebelumnya, mungkin teman-teman juga bisa tonton video itu kalau pengen tahu lebih lanjut. Oke Mas, thank you banget hari ini udah nyempetin buat datang ke sini ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin kalau teman-teman ada pengen pertanyaan lebih lanjut soal job fair atau gimana cari kerja di Jepang lewat Indonesia, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti Masnya kan juga nonton YouTube kita, kan nanti bisa langsung komen di situ juga Mas. Siap, nanti. bisa. Oke. Dan juga ini kan Masnya juga di sini karena kita undang kita tahu lewat YouTube ya. Mungkin kalau teman-teman ada cerita-cerita yang unik gitu, pengen di-share di podcast kita, bisa ketik di komen YouTube kita. Nanti kita bakal kontak juga. Oke, thank you Mas untuk sama-sama. hari ini. Kita ketemu di podcast Backstage Japan yang berikutnya.